Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi material. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rakel Ferdian dengan NIM 24338117. Prodi saya S1 Teknik Mesin NK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian material. Material adalah sesuatu yang disusun atau dibuat oleh suatu bahan. Selain itu, material juga merupakan bahan baku yang diolah perusahaan industri yang dapat diperoleh dari perusahaan pembelian lokal, impor, atau pengolahan yang dilakukan sendiri. Material teknik adalah material atau zat dasar penyusun suatu benda yang dipakai dalam bidang teknik. Contohnya sering ada pada industri manufaktur, perancangan, simulasi, dan juga rekayasa. Jadi di sini digambarkan bahwa material itu sudah sangat dekat dengan kita, bahkan di kehidupan sehari-hari. Juga kita sangat sering menggunakan material yang berbagai macam. Misalkan di sini ada mobil, ada gear, motor, gitar, botol, dan lain sebagainya. Artinya di kehidupan sehari-hari kita sudah sering menggunakan material yang jenisnya bermacam-macam. Kita awali dengan melihat gambar. Jadi dalam satu kelahiran seorang manusia, entah itu laki-laki ataupun perempuan, di dalam kehidupannya dia memerlukan 3,7 juta material, baik mineral, kemudian logam, atau mungkin bahan bakar. Jadi dalam kehidupan manusia itu digambarkan membutuhkan banyak sekali material yang digunakan. Nah, ini ditimasikan sekian banyak. Jadi dalam satu kehidupan manusia itu menghabiskan berbagai macam material. Misalkan kita dalam sehari-hari menggunakan smartphone. Smartphone itu tidak hanya plastik atau ada logamnya, ada karetnya, dan ada berbagai macam. Sehingga inilah penggambarannya, dan tentunya ini akan membuktikan bahwa manusia itu sangat membutuhkan material, dan material yang dibutuhkan itu juga tidak sedikit. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana kaitan antara material dengan kehidupan manusia atau peradaban dari manusia yang pertama. Material itu sangat berkaitan dengan kultur atau budaya. Jadi memang material yang ditemukan oleh manusia itu akan mempengaruhi budaya. Poin kedua, menjelaskan bahwa perkembangan dari material itu sangat mempengaruhi peradaban. Artinya, itu tergantung dari material yang digunakan saat ini atau saat sebelumnya. Kita juga mengenal bahwa zaman itu dikelompokkan berdasarkan materialnya. Ada zaman batu, ada zaman perunggu, dan ada zaman logam, lain sebagainya. Perkembangan peradaban sangat mempengaruhi material yang digunakan, entah digunakan atau yang sedang dikembangkan. Contohnya saja yang kita gunakan saat ini, misalkan teknologi yang berkembang saat ini. Contohnya smartphone itu sangat dipengaruhi oleh material yang digunakan. Bagaimana kita bisa melihat smartphone zaman dulu itu segitu besar dan sekarang semakin kecil, semakin tipis. Begitu juga laptop atau televisi yang sekarang layar semakin terang, yang semuanya itu adalah luaran dari perkembangan sebuah material. Nah, di poin keempat ini saya menjelaskan material yang kita gunakan pada hakikatnya berasal dari
alam atau alamiah, natural. Jadi pemberian dari Yang Maha Kuasa dan dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka mengembangkan material atau menemukan material-material yang digunakan untuk keplata. Jelaskan tadi tentang perkembangan material untuk telekomunikasi akan selalu mencari atau selalu mendevelop atau selalu mengembangkan material-material yang nantinya itu akan memudahkan manusia atau meringankan pekerjaan manusia, sehingga fenomena ini menunjukkan bahwa material itu sangat mempengaruhi peradaban dari manusia. Yang dijelaskan juga di dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat dari manusia supaya mereka mempergunakannya dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya walaupun dia tidak melihatnya. Di bidang teknik permesinan ini pada umumnya akan sangat terkait erat material besi atau logam. Nah, berikut ada istilah bahan teknik. Jadi, apa itu bahan teknik? Bahan teknik itu adalah semua unsur atau zat yang berbentuk padat, cair, atau gas yang digunakan untuk kebutuhan manusia di dunia industri. Jadi, semua bahan itu bentuknya padat, cair, gas, dan lain sebagainya yang digunakan untuk kebutuhan industri. Nah, ini yang nantinya disebut sebagai bahan teknik atau material teknik. Contohnya dari bahan teknik itu ada bahan padat, itu ada logam, keramik, plastik, kaca, dan lain sebagainya. Kalau cair, ada pelumas, air, bensin, solar, dan lain-lainnya. Pada bentuk gas atau gas ada oksigen, asetilin, hidrogen, CO2, dan lain-lainnya. Nah, masing-masing bahan ini nantinya akan diolah oleh manusia. Dan teknologi yang sudah dipunyai manusia untuk menciptakan sebuah produk. Ini adalah contoh dari bahan teknik. Jadi ini adalah bahan atau produk teknik, ada metal, contohnya yang kemudian ada keramik. Contoh produknya adalah busi dan ada polimer dan lain sebagainya. Yang dimana dalam material teknik itu dalam pengaplikasiannya akan menerima banyak sekali beban dan besarannya itu juga tergantung atau bervariasi. Nah, berikutnya kenapa sih kita harus mempelajari bahan teknik atau material teknik itu? Yang pertama, menjadi seorang engineering itu dituntut untuk merancang suatu produk. Merancang suatu produk itu pada dasarnya adalah paham tentang berbagai macam material, berbagai macam dan karakter material. Misalkan memiliki kekuatan, seperti apa ketahanan terhadap properties itu, seperti apa ketahanan terhadap korosi, terhadap kekerasan, itu semua harus dipahami. Sehingga penting bagi seseorang engineering untuk belajar terkait dengan bahan teknik. Dan yang kedua, seseorang engineering itu harus memilih bahan dalam pembuatan atau perbaikan. Seorang engineering itu diminta untuk memilih bahan dalam pembuatan maupun perbaikan. Jadi misalkan
sebuah produk mengalami kerusakan, maka ketika itu rusak mau diperbaiki. Nah, untuk memperbaikinya kan tentu harus membeli material komponen yang sama. Misalnya saya beri contoh untuk sebuah piston. Kita biasanya menggunakan besi. Kan nggak mungkin kalau kita menggunakan bahan material dari yang non-logam. Misalnya kayu. Itu akan menghambat efisiensi dari kerja motor. Nah, kemudian yang ketiga itu, atau yang poin ketiganya, tuntutan ekonomi. Jadi pemilihan dari bahan atau material teknik itu tidak lepas dari yang namanya ekonomi. Jadi bagaimana fungsi dan harga itu saling optimal. Dari fungsi juga berfungsi dengan baik, atau fungsinya nanti optimal. Nanti aspek harga juga sebisa mungkin rendah. Nah, pada gambar ada sebuah gambar merek minuman. Aluminium, ada gelas, dan ada juga plastik. Maksudnya adalah gambar ini pada kemasannya. Jadi kemasan yang dibuat perusahaan minuman itu bermacam-macam. Ada yang terbuat dari logam aluminium, kemudian ada yang terbuat dari keramik atau gelas, kemudian ada yang terbuat dari polimer atau plastik. Tentu ada pilihan-pilihan di ujung-ujungnya. Ini adalah bagaimana pada tuntutan ekonomi. Jadi dengan kemasan ukuran sebagai penentu yang akan sesuai dan tentunya disukai oleh market. Menggunakan bahan apa nantinya juga diperhitungkan berdasarkan beratnya. Bagaimana cara distribusinya, perusahaan tentunya akan menggunakan bahan yang cukup ringan untuk mengatur pengiriman agar estimasi harganya juga rendah. Begitu. Berikutnya ada konsep material science. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dalam sebuah material science. Pada gambar ada saling keterkaitan antara proses, struktur, etis, dan kemudian ada performa. Semua itu saling terkait. Artinya kalau kita mau mencari ujung, dari sebuah material yang kita gunakan itu adalah performa. Bagaimana dia tangguh atau tahan korosi atau tahan. Kekuatan itu adalah performa dalam mencapai performa yang kita inginkan, maka kita harus tahu bagaimana propertiesnya. Properties itu sifat yang melekat pada material. Misalkan dia nanti tahan korosi, tahan gesekan, dan kulitnya itu sangat tangguh. Dan properties tadi didapatkan dari struktur-struktur dalam hal ini yaitu struktur mikro yang bila kita lihat secara seksama tentang bagaimana bentuk mikrostrukturnya, bagaimana bentuk butirannya, apakah kecil atau besar. Nah, itu akan mempengaruhi dari propertiesnya. Sebelum tahap struktur itu ada tahap proses. Atau dengan kata lain, proses yang dilakukan sebuah material itu akan mempengaruhi struktur. Jadi bila diurutkan secara berurut, maka proses yang dilakukan secara material itu akan mempengaruhi struktur mikro. Dalam struktur mikro ini
tentunya akan menggambarkan atau menghasilkan properties. Nah, untuk mengetahui dari tahapan, untuk mengetahui masa tahapan, baik proses, struktur maupun performa, ada satu hal yang di tengah-tengah dari prisma pada gambar ada yang namanya tionacterization. Ini adalah proses untuk mengatisasi atau proses untuk melihat bagaimana itu memprediksi apa sih proses yang dilakukan, bagaimana sih struktur yang ada di dalam material, bagaimana penggambaran propertiesnya. Semua akan tergambarkan dari kita melakukan karakterisasi. Umumnya memang karakterisasi itu akan melihat mikrostruktur yang bisa juga dilakukan dengan uji Nesca. Dari hasil ujian yang dilakukan, kita akan mendapatkan gambaran, oh ternyata material dengan karakter seperti ini atau material yang sudah memiliki karakter. Nah, berikutnya ada gambar flowchart mengenai pemilihan dari material atau pemilihan proses dari material. Sebelah kanan itu ada requirement, itu adalah permintaan. Maksudnya adalah sebuah desain itu kita perlu menentukan desain. Misalnya membuat kapal, kita harus menyesuaikan permintaannya. Misalkan kapal ini harus memiliki kecepatan sekian. Kemudian kapal ini nanti harus memiliki fasilitas seperti ini. Nah, itu adalah desain requirement atau permintaannya seperti itu. Maka bentuk dari kapalnya itu nanti akan bagaimana properti profilnya seperti apa, itu semuanya juga akan menentukan nanti pemilihannya di tahapan yang kedua. Itu ada constraint atau batasan-batasan yang kemudian ada choice atau pilihan. Nanti kita harus memperhatikan bagaimana proses yang akan diaplikasikan pada material dan material apa yang digunakan. Kemudian ada conquest, di dalamnya terdapat cost dan eco impact. Ini adalah bagaimana dari pemilihan yang kita tentukan itu berpengaruh terhadap harga dan terhadap lingkungan. Jadi konsekuensinya itu harus kita pikirkan matang-matang, baik itu dari segi harga ataupun lingkungannya. Apakah dia berdampak negatif atau positif pada lingkungannya. Kemudian di akhir ada final cost. Nah, berikutnya adalah klasifikasi bahan teknik. Jadi bahan teknik atau material teknik itu digolongkan menjadi 3, yakni ada logam dan non-logam dan komposit. Nah, logam sendiri itu terdiri dari 2 jenis, yakni logam ferrous dan logam non-ferrous. Logam ferrous itu contohnya baja karbon, baja paduan, baja tuang, baja spesial. Maksudnya kayak baja stainless steel dan lain-lainnya. Kemudian ada logam non-ferrous, contohnya ada aluminium, kemudian ada tembaga, seng, nikel, dan lain-lain. Nah, kemudian klasifikasi pada yang non-logam ada 2 jenis, yaitu keramik
dan polimer. Nah, kemudian klasifikasi material yang ketiga yaitu komposit. Nah, apa itu komposit? Atau istilah dari masing-masing ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama ada logam. Tadi di bagian itu disebutkan bahwa logam ada dua, yakni logam ferrous dan non-ferrous. Jadi logam ferrous itu adalah logam yang paduan utamanya adalah besi atau unsur Fe. Jadi unsur Fe menjadi unsur utama. Ada material. Contohnya besi sendiri atau baja stainless steel dan lain sebagainya. Intinya material logam yang unsur utamanya adalah Fe atau besi. Kemudian ada logam non-ferrous atau logam non-besi. Dijelaskan bahwa logam ini adalah logam yang mengandung sedikit atau sama sekali tanpa kadar besi. Jadi kalau yang logam ferrous itu adalah besi sebagai unsur utama, kalau logam non-ferrous maka besi itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada, maka itu disebut logam non-ferrous. Contohnya aluminium atau aluminium paduan. Misalnya bisa tembaga, bisa seng, bisa nikel, dan lain sebagainya. Logam ferrous merupakan bahan yang paling banyak dipakai di dalam dunia teknik, karena pada umumnya kuat kulit dan mudah dibuat dalam berbagai bentuk. Berikutnya adalah klasifikasi bahan yang non-logam. Ada keramik dan ada polimer. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah keramik. Keramik adalah bahan yang terbentuk dari hasil senyawa atau komponen antara satu atau lebih unsur-unsur logam dengan salah satu atau lebih unsur-unsur anorganik. Bukan contoh keramik itu dari berbagai macam contoh. Contohnya itu adalah silikon oksida, aluminium oksida, kalsium oksida. Itu semua merupakan contoh material teknik atau material keramik. Nah, jenis material non-logam yang kedua adalah polimer. Yang dimaksud polimer adalah bahan yang tersusun dari monomer yang saling berikatan kovalennya. Contoh dari polimer ini adalah polietilen, polipropilen, polivinil, klorid, dan lain-lain sebagainya. Nah, polimer yang dapat dibentuk kembali setelah pemanasan disebut termoplastik. Sedangkan yang tidak dapat dibentuk kembali itu disebut termoset. Artinya ini yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Nah, kemudian klasifikasi bahan teknik atau material teknik yang ketiga yaitu komposit. Komposit itu merupakan campuran bahan yang tersusun dari satu buah atau lebih dari bahan dasar dalam skala makrospes yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing bahan pembentukannya. Jadi perlu diingat di sini bahwa komposit itu adalah campuran dari dua bahan yang berbeda atau lebih, atau dua bahan ini atau berbeda dalam skala makrospes. Jadi skalanya itu adalah makrospes. Nah, sekarang sifat bahan. Jadi dilihat dari material-material yang sudah kita bahas, tentunya memiliki sifat. Jadi sifat itu menggambarkan kemampuan dari bahan dalam menerima perlakuan dari luar. Ibaratnya manusia mempunyai sifat dan material juga mempunyai sifat. Dimisalkan pada gambar struktur pesawat.
atau struktur bangunan akan mengalami berbagai macam beban, entah itu ditarik atau ditekan. Nah, sifat dari bahan itu secara umum ada, yakni mekanik sifat listrik, sifat termal atau sifat panas, sifat magnet, sifat optik, dan sifat deteritatif. Nah, yang barusan saya gambarkan tadi itu adalah sifat mekanis. Karena memang pada bidang teknik mesin itu banyak membahas tentang aspek mekanisnya atau sifat secara mekanis, misalnya kekerasannya, kemudian keuletannya. Nah, jadi itulah tadi kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam klasifikasi material ini. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh kelayak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.